Selamat datang di Untung Review, Sobat Untung. Semoga Anda beruntung hari ini. Hari ini kita akan melihat lensa Canon makro 180 mm f3,5L ya. Kita akan buka dari dusnya. Hari ini Canon Datascape sudah tidak menjual lensa makro ini ya. Ini ada kartu garansi dari Datascape, ada CD-nya, dan kita akan buka untuk isi dalamnya ya. Ada dapat tas. Tas ini ada tipenya ya. Oke, sekarang kita buka untuk lensanya. Ini adalah lensa Canon 180 mm, f-nya 3,5 L ya. Ini ada hoodnya. Untuk hoodnya tipe ET782 ya, cukup besar untuk hoodnya. Sudah ada window untuk lihat focusing ya, jarak focusingnya ya. Jarak focusingnya kita bisa lihat dari window ini ya. Ini adalah optik depannya. Untuk tombol-tombolnya ada pengaturan autofocus dan manual focus beserta jarak dari 0,45 ke 0,48 ke infinity atau 1,5 meter ke infinity ya untuk jaraknya. Dan untuk dia punya tripod collar ini agak sulit ya untuk dilepas, tapi tinggal dilonggarkan kita bisa langsung merotate ya. Untuk mengencangkan kita tinggal mengencangkan bautnya lagi. Hari ini saya ingin melihatkan Sobat Untung bahwa lensa 180 mm f3,5 makro dari Canon ini adalah lensa yang sebetulnya luar biasa. Untuk autofocus, untuk ukuran tele, ini masih sangat cepat ya. Dan untuk ketajaman dan akurasi dari lensa ini, jika dipakai segi telenya ya, juga sangat akurat dan tajam sekali. Untuk pemakaian makro, ini lensa luar biasa. Luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Sebab minimal fokus dari lensa ini hanya 48 cm ya. Dan hasil makro ketajaman lensa ini dibandingkan sama lensa Canon yang lain, termasuk 100 LIS, masih lebih tajam lensa ini. Kalau Sobat Untung ada kesempatan untuk mencoba lensa ini, pasti akan kaget. Karena ini lensa sangat bagus, tapi jarang orang yang menggunakannya, terutama bagi yang suka makro terutama. Kita akan bahas dulu untuk speknya ya. Jadi ini adalah lensa makro 180 mm f3,5 hingga f22. Minimal fokus di 48 cm. Memiliki 14 elements di 12 grup dengan 3 ultra low dispersion elements, dan dia memiliki 8 blade aperture. Untuk beratnya adalah 1 kilo lebih 90 gram. Memiliki filter
72 mm. Saya akan lihatkan ketajaman dari lensa ini ya. Dan sekaligus saya ingin membandingkan antara penggunaan lensa makro ini di full frame versus APS-C dan juga versus menggunakan tube atau extension tube maksud saya. Yang pertama ini saya akan lihatkan sampel foto menggunakan kamera full frame ya. Ini adalah koin Rp100 di f16. Bisa dilihat ini adalah maksimal pembesarannya. Sekarang kalau saya menggunakan extension tube dengan panjang sekitar 10 dan 12 ya. Ini adalah hasilnya di f16. Lebih dekat ya untuk jarak minimal fokusnya. Sekarang saya akan bandingkan apabila kita menggunakan kamera ini di bodi APS-C seperti mungkin 700D atau 70D. Ini adalah hasilnya. Lebih dekat. Jadi kalau Sobat Untung ingin menggunakan lensa makro tapi ingin lebih dekat ke subjeknya atau objeknya, bisa menggunakan kamera APS-C. Sebab pembesarannya lebih besar daripada kita menggunakan yang full frame. Ini adalah hasilnya. Dengan jarak yang paling minimal fokus ya, paling dekat. Ini adalah pembesaran maksimalnya di APS-C. Sekarang saya akan bandingkan antara full frame dengan extension tube, full frame tanpa extension tube, dan tadi yang APS-C. Bisa dilihat tuh pembesarannya masih lebih dekat atau besar yang APS-C ya, dibandingkan kita menggunakan kamera full frame untuk pengerjaan super makro ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan APS-C tapi dikasih extension tube? Dan ini adalah hasilnya ya. Bisa saya lihatkan untuk extension tube di APS-C lebih dekat lagi. Dan ini adalah perbandingan antara APS-C yang tube dan tanpa ya. Dan saya akan bandingkan lagi untuk full frame yang menggunakan extension tube dibandingkan APS-C tanpa. Lebih dekat yang APS-C tanpa extension tube dibandingkan yang full frame dengan ya. Jadi bagi sebetulnya ingin melakukan pembesaran makro yang lebih dekat atau lebih besar pada yang bisa didapat di full frame, cukup menggunakan kamera APS-C dan hasilnya akan lebih dekat dibandingkan kita menggunakan full frame dengan extension tube. Bagi Sobat Untung yang belum berlangganan, bisa berlangganan channel kami. Kami setiap hari akan mereview kamera dan lensa, dan bisa beri komentar di bawah apabila ada pertanyaan atau sudah punya lensa ini ya, dan ingin sharing ke teman-teman lain. Jadi untuk lensa Canon yang 180 mm f3,5L ini adalah lensa yang cukup bagus. Jadi apabila Sobat Untung ingin masuk ke dunia makro di body Canon, ini lensa sangat recommended dibandingkan kita menggunakan yang 100 LIS ya. Masih lebih tajam lensa ini. Dan bagi makro kita rasanya belum butuh IS ya. Kita lebih membutuhkan ketajaman dan jarak minimal yang bisa kita dapat untuk kerja. Jadi dengan menggunakan lensa ini, kita tidak perlu terlalu dekat ke subjek, tapi mendapatkan pembesaran yang sama, yaitu 1:1. Hal lain yang mungkin Sobat Untung harus tahu adalah jarang pengguna makro atau Sobat Untung yang menggunakan lensa ini. Lebih prefer yang harus milih LIS, mungkin karena lebih murah yang pertama,
Yang kedua juga lebih kompak lensanya, hanya setengah dari lensa ini. Tetapi untuk kebutuhan makro, terutama untuk insek ya, lebih recommended sebetulnya untuk membeli lensa ini ya, dibandingkan kita membeli yang 100 LIS. Karena kita mendapatkan jarak minimal fokusnya itu bisa lebih jauh dibandingkan kita menggunakan yang 100 LIS. Setelah ini kita akan lihat sampel foto yang saya pakai lensa ini ya, untuk memfoto figure. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review video kami berikutnya.